Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif adalah 1. Bersifat umum, fleksibel dan berkembang dalam proses penelitian. Yang kedua, emik, yaitu mementingkan pemahaman dan dari dalam. 3. Menggambarkan beragam bentuk realitas yang sifatnya kompleks. Yang keempat, berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Yang keempat, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian yang biasa digunakan yaitu wawancara dan observasi. Yang ketujuh, analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Dan ke-8, hubungan dengan instrumen cukup dekat. Dan ke-9, sajian data berupa deskripsi catatan lapangan. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian kualitatif yang ada di dalam metode penelitian yaitu fenomenologi, yang kedua etnografi, yang ketiga studi kasus, yang keempat metode historis, dan yang kelima metode teori dasar. Adapun tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula. Yang nomor 2, cara-cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian. Yang pertama, judul harus menarik. Yang kedua, calon peneliti harus mampu melaksanakannya. Yang ketiga, jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Yang keempat, hendaknya pada saat menentukan judul penelitian memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Soal yang selanjutnya, apa itu latar belakang penelitian? Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Adapun hal-hal yang dimuat dalam latar belakang penelitian yaitu alasan yang rasional yang membuat peneliti untuk menarik diteliti berdasarkan fakta, data, referensi, atau temuan dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dari teoritis dan teoritis. Yang kelima, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti.
Soal yang selanjutnya, bagaimana cara merumuskan rumusan masalah penelitian? Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul. Dan soal yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian kualitatif, dan apa saja yang termuat dalam kajian pustaka. Di sini saya akan menjawabnya. Pengertian dan definisi kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penelitian proposal. Adapun tujuan kajian pustaka yaitu 1. Menentukan dan membatasi permasalahan peneliti. Yang kedua, meletakkan penelitian pada perspektif sejarah. Yang ketiga, menghindari replikasi yang tidak disengaja dan tidak diperbolehkan. Yang keempat, menghubungkan penemuan dengan pengetahuan yang ada dan usulan untuk penelitian lebih lanjut. Soal yang selanjutnya, bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, kedudukan teori tidak terlalu penting, tidak seperti halnya dalam kuantitatif. Ketika ingin mulai melakukan penelitian kualitatif, diperbolehkan meneliti fenomena tanpa dasar teori, dan di dalam penelitian kuantitatif tidak diperbolehkan melakukan penelitian sebelum ada dasar teorinya. Dan soal yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Pada tesis, kerangka pemikiran biasanya diletakkan di bab 2 setelah subbab tentang tinjauan studi dari tinjauan pustaka. Penelitian apakah kerangka pemikiran kualitatif dan penelitian yang lainnya sama? Soal yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang gagasan desain riset dibuat dan bagaimana peneliti akan dilakukan. Dan nomor selanjutnya, siapa yang dimaksud dalam subjek dan objek penelitian kualitatif? Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset, sedangkan objek adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.